dalam sebuah presentasi bisnis, kesuksesan itu dapat diraih jika persiapan itu memang dilakukan dengan baik atau well prepared. Nah, dalam hal ini persiapan apa yang harus dilakukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di kanal YouTube Kuliah Teknokrat. Ini merupakan perkuliahan dalam jaringan Universitas Teknokrat Indonesia. Bersama saya Berlintina Permatasari dalam mata kuliah Komunikasi Bisnis. Baik, dalam video pembelajaran hari ini kita akan melanjutkan materi dari pertemuan yang sebelumnya. Pertemuan minggu lalu kita bicara soal etika bisnis dan hari ini kita akan berbicara dan membahas lebih detail mengenai presentasi bisnis yang memang merupakan bagian yang sangat penting dalam sebuah komunikasi bisnis. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang materi hari ini, terlebih dahulu saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan tujuan dari presentasi bisnis. Dan yang kedua, mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan bagaimana mempersiapkan presentasi bisnis yang baik. Lalu yang ketiga, dapat mengidentifikasi peralatan yang dibutuhkan dalam sebuah presentasi bisnis. Yang keempat adalah mahasiswa diharapkan dapat menganalisis siapa audiens daripada presentasi bisnis itu sendiri. Dan yang kelima adalah mahasiswa diharapkan dapat menganalisis sinyal nonverbal yang biasa digunakan dalam presentasi bisnis. Dan yang terakhir adalah bagaimana mahasiswa dapat menjadi percaya diri ketika melakukan presentasi bisnis. Baik, kita akan masuk ke materi kita pada video pembelajaran kali ini. Bahwa sebuah presentasi bisnis yang efektif itu tidak hanya tentang bagaimana menyampaikan sebuah informasi, tetapi juga bagaimana tentang membangun sebuah relationship ataupun juga hubungan, menginspirasi kepercayaan, dan juga memotivasi tindakan. Dengan alasan bagaimana? Dengan menjanjikan visi perusahaan dengan jelas dan juga meyakinkan, diharapkan dapat membimbing audiens itu melalui langkah-langkah yang memang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Lantas pentingnya presentasi bisnis apa? Pentingnya presentasi bisnis yang efektif itu juga terletak pada kemampuan untuk menangkap perhatian audiens dari awal hingga akhir. Dengan menggunakan teknik storytelling yang memikat dan juga dengan visual yang menarik. Nah, dengan demikian sebuah presentasi yang memang sudah dirancang dengan cermat dan juga disampaikan dengan percaya diri dapat menjadi sebuah alat yang kuat untuk menggerakkan perubahan dan mencapai kesuksesan dalam dunia bisnis yang memang dinamis. Kita masuk ke tujuan presentasi bisnis. Nah, secara umum presentasi bisnis ini memiliki 4 tujuan utama. Yang pertama, menginformasikan pesan bisnis kepada audiens. Yang kedua, menghibur audiens. Yang ketiga, menyentuh emosi audiens. Dan yang keempat adalah memotivasi audiens untuk take action ataupun juga untuk bertindak. Kita akan bahas satu persatu ya. Dimulai dari yang pertama, yaitu menginformasikan pesan bisnis kepada audiens. Nah, menginformasikan pesan bisnis kepada audiens ini melibatkan ya semua informasi penting, baik itu produk, layanan, ataupun strategi perusahaan dengan jelas dan juga efektif. Tujuannya apa? Untuk memastikan bahwa pemahaman yang tepat, membangun kepercayaan, dan juga mendukung kolaborasi, serta mencapai tujuan bisnis itu sendiri. Nah, ini dilakukan melalui apa? Sebuah komunikasi yang transparan, dengan menggunakan bahasa yang mudah dan dipahami, serta memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dari audiens itu sendiri. Lalu tujuan yang kedua apa? Yaitu menghibur audiens. Nah, menghibur audiens dalam presentasi bisnis itu melibatkan lebih dari sekedar menyampaikan informasi. Ini tentang bagaimana menciptakan pengalaman yang memang berkesan. Dengan menggunakan elemen-elemen yang kreatif,
seperti cerita yang menarik, lalu humor yang memang sesuai dengan konteks. Nah, di sini Anda dapat mempertahankan perhatian daripada audiens terhadap apa yang disampaikan di dalam presentasi bisnis itu. Suasana yang santai dan juga menyenangkan itu tidak hanya meningkatkan keterlibatan, tetapi juga membangun hubungan yang lebih dekat antara pembicara dan juga audiens. Nah, tetapi menjadi sangat penting ketika memastikan bahwa hiburan itu tetap harus relevan dengan konteks presentasi, dengan tidak mengorbankan keakuratan dan juga keseriusan pesan yang mau disampaikan. Tujuan yang ketiga dalam presentasi bisnis yaitu menyentuh emosi audiens. Ini merupakan cara yang efektif ya untuk meningkatkan keterlibatan dan juga meninggalkan kesan yang mendalam. Karena apa? Dengan melibatkan cerita yang menginspirasi, contoh yang konkret, atau bahkan pengalaman pribadi untuk membangkitkan perasaan seperti adanya empati, keberanian, dan juga harapan. Karena audiens akan merasa terhubung secara emosional dengan apa pesan yang disampaikan. Mereka lebih cenderung untuk memahami dan juga mengingat daripada informasi yang diberikan ketika melihat atau menyaksikan presentasi bisnis. Dan yang terakhir untuk tujuan presentasi adalah bagaimana memotivasi penonton untuk bertindak atau take action, gitu ya. Jadi memotivasi audiens untuk bertindak dalam presentasi bisnis melibatkan dan juga menginspirasi mereka dengan nilai-nilai yang relevan dan juga manfaat yang jelas. Dengan menyampaikan solusi konkret untuk masalah atau peluang yang dihadapi, diharapkan dapat menggambarkan apa hasil yang mau diinginkan dari presentasi tersebut. Nah, ini menjadi sangat penting ya untuk memahami kebutuhan audiens dan juga menyajikan pesan dengan cara yang memikat bagi mereka ya. Dengan apa ya? Seperti yang saya sampaikan di awal, yaitu dengan menggunakan teknik storytelling, data yang mendukung dan juga panggilan tindakan atau call to action yang jelas untuk memperkuat motivasi mereka untuk bertindak. Nah, dengan membangun keterlibatan dan juga memperkuat hubungan, di sini diharapkan dapat mendorong audiens untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan bersama. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa sebuah presentasi bisnis yang berhasil adalah ketika audiens yang kita berikan materi itu ada action ataupun ada tindakan yang dilakukan setelah kita memberikan apa yang disampaikan dalam presentasi bisnis tersebut. Yang selanjutnya adalah apa yang harus kita siapkan ketika ingin melakukan presentasi bisnis. Nah, dalam sebuah presentasi bisnis, kesuksesan itu dapat diraih jika persiapan itu memang dilakukan dengan baik atau well prepared. Nah, dalam hal ini persiapan apa yang harus dilakukan? Yang pertama adalah penguasaan materi yang akan disampaikan. Jadi jangan sampai kalian ketika melakukan presentasi tidak menguasai apa yang kalian sampaikan. Silakan cari data ataupun fakta yang relevan yang memang mendukung ya daripada materi yang disampaikan. Lalu yang kedua adalah penguasaan berbagai alat presentasi dengan baik. Jadi harus mengerti apa yang digunakan ketika mendukung presentasinya agar presentasi tersebut berjalan dengan baik. Yang ketiga adalah analisis audiensnya siapa. Kita harus tahu dari usianya begitu ya, lalu gendernya, dan juga latar belakang pendidikan itu berpengaruh sekali terhadap apa yang mau kita sampaikan dan bagaimana teknik kita menyampaikan terhadap audiens yang akan mendengarkan atau menyaksikan presentasi kita. Dan yang keempat adalah analisis lokasi presentasi kita. Nah, ini juga harus disesuaikan apakah di indoor, apakah di outdoor. Nah, itu juga akan menunjang bagaimana situasi yang akan kita bawakan nantinya. Selanjutnya adalah kita membahas mengenai alat presentasi bisnis, apa yang biasanya digunakan dalam sebuah presentasi bisnis. Nah, sejalan dengan perkembangan teknologi multimedia saat ini, pembicara-pembicara profesional pun tidak bisa ketinggalan dalam memanfaatkan teknologi ya, apalagi sekarang kita sudah masuk di era Society 5.0. Namun yang terpenting dari seorang pembicara itu adalah harus menguasai dan juga mampu menjelaskan dengan baik melalui alat presentasi yang memang digunakannya. Ya, ada whiteboard, ada juga flip chart, ada pointer, ya, ada juga sekarang papan tulis elektronik
speaker, sound system, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah alat-alat yang memang harus bisa diperbantukan untuk menyukseskan presentasi bisnis yang akan dijalankan. Yang selanjutnya adalah kita harus menganalisis audiens. Nah, ini seperti yang saya katakan ya, baik itu dari segi usia, dari gender, latar belakang pendidikan begitu ya, suku budaya begitu, itu juga sangat-sangat sekali mempengaruhi begitu ya. Nah, jadi untuk dapat membuat presentasi bisnis yang baik, salah satu syaratnya adalah memang pembicara harus mampu menganalisis audiens itu dengan tepat. Ya, karena gini, ketidaksesuaian menganalisis halayak ataupun audiens ini dapat membuat pembicara menjadi gagal. Karena apa? Karena dengan menganalisis halayak atau audiens, seorang pembicara itu harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan mendasar sebagai berikut. Siapa audiensnya? Jadi semakin banyak informasi yang didapat dari audiens, maka akan semakin mudah pembicara ini dapat melakukan presentasi yang tepat. Ya, audiens pun dapat dilihat dari berbagai aspek seperti yang saya katakan, ada umur, pekerjaan, jabatan, status pendidikan, asal daerah, dan lain-lain. Nah, ini harus kita analisis dulu. Apakah nantinya jokes ya ataupun humor yang mau kita selipkan nanti sesuai dengan siapa penonton kita atau audiens kita. Materinya pun, bahasa yang kita sampaikan apakah sesuai dari dilihat dari segi umur, pekerjaan ataupun jabatan. Jadi jangan sampai materi yang kita sampaikan itu ya, itu all in ya, semuanya ya tercakup di dalam apa yang saya sampaikan tadi itu tidak sesuai dengan siapa audiens kita, ya. Lalu yang kedua adalah apa yang diinginkan oleh audiens. Ya, jadi dengan memahami ekspektasi audiens, maka pembicara tentu akan berusaha semaksimal mungkin untuk menghasilkan presentasi yang baik. Kita kan nggak ingin ya ketika selesai kita presentasi, audiens tidak melakukan sebuah action yang memang kita harapkan nih daripada dari materi yang sudah kita sampaikan. Tentu kita ingin mendapatkan feedback ya daripada audiens itu sendiri. Nah, yang ketiga adalah tempat melakukan presentasi. Ini juga harus kita perhatikan, misalnya kita akan melakukan presentasi di mana? Di kota kah? Atau mungkin di desa kah? Ruang ber-AC atau tidak? Begitu ya. Waktu presentasi pun harus diperhatikan, setelah makan siang kah atau sebelum makan siang kah? Karena ini juga akan berpengaruh terhadap audiens kita nantinya. Ya, tingkat konsentrasi dan fokus mereka pun akan berubah ketika memang sudah mendengarkan materi dari pagi hari begitu ya, lalu break makan siang dan ada materi lagi setelah makan siang. Nah, itu biasanya kalau secara grafik itu akan menurun. Nah, bagaimana trik yang dilakukan oleh pembicara agar fokus dan juga konsentrasi audiens tetap hadir di dalam materi yang mau disampaikan, ya. Nah, yang keempat adalah kapan melakukan presentasi. Nah, di sini juga pembicara harus memperhatikan timing. Jadi jangan sampai melakukan presentasi yang terus-menerus tanpa ada jeda begitu ya. Ketika dilihat stamina audiens memang sudah menurun. Nah, waktu yang terbaik ketika melakukan presentasi bisnis adalah memang di pagi hari. Karena diharapkan audiens masih dalam kondisi yang prima menerima materi yang memang mau disampaikan oleh pembicara. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province that becomes the gateway to the Sumatra Island. Lampung has 2 municipalities and 13 districts, consisting of 234 sub-districts. The province, with an area of 35,587 km squares, owns millions of extraordinary natural beauty. Education in Lampung province is also highly considered and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia.
Universitas Teknokrat Indonesia has 3 faculties and 12 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with the 6 study programs: Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, and Information System. Faculty of Economics and Business with 2 study programs: Management and Accounting. Faculty of Arts and Education with 4 study programs: English Literature, Mathematics Education, English Education, and Physical Education. Universitas Teknokrat Indonesia believes that education is the key to the advancements of a nation. Universitas Teknokrat Indonesia commits to produce and develop future leaders through the education of quality characters. This receives a very good reception and trust from the community, which is marked by an increasing interest in students from year to year. The students and lecturers have lots of achievements and awards. Also, our quality is recognized by National Accreditation Board for Higher Education and many international collaborations. Universitas Teknokrat Indonesia also prepares the students to face the globalization's era through the use of digital technology. Universitas Teknokrat Indonesia has a number of representative facilities provided to support the learning process, such as comfortable classroom, laboratories, information technology, and the internet. Our vision is to be an excellent university in Sumatra with international standard and able to play an active role in nation building through 3 pillars of higher education, comprising education, research, and community service. We have graduated outstanding students who can be accepted in state agencies and other large companies. At Universitas Teknokrat Indonesia, the students and lecturers are encouraged to create and innovate by creating products and services that benefit the community through research activities and community services. In an effort to achieve its visions and missions, the academics of Universitas Teknokrat Indonesia are guided by the organizational culture values of discipline, quality, creative, and innovative. To support the quality of learning processes, we have very complete and sophisticated facilities, including digital-based smart classroom, hotspot in campus area, sport facilities, auditorium, and students' hall. Come and be a part of us, the Campus of Champion, Universitas Teknokrat Indonesia.